mengikuti mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Prodi Farmasi Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di SMK Farmasi Maharani Malang dengan materi pembuatan sediaan bedak tabur. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Tadi sudah diukur ya suhunya sama cuci tangan dengan sabun? Sudah. Baik, keluarga kalian juga sehat-sehat? Sehat. Nah, bersyukur hari ini kita bertemu kembali. Kita akan mengikuti pelajaran dengan praktek DDK. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya sebelum kita nanti berdoa untuk memulai pelajaran. Ya, Cinta Rizky hadir. Mulan Giansani hadir, Bu. Mira Pinky hadir, Bu. Muhammad Farhan hadir, Bu. Mutinta Sekarwangi, Sylvia Wanda, Sukmawati Citra hadir, Bu. Tasya Dewi hadir, Bu. Penasia hadir, Bu. Wahyu Trinur hadir, Bu. Yasmin Masiro hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Good. Calon farmasis masa depan harus selalu bersemangat. Oke, baiklah. Sebelum kita praktek atau pelajaran hari ini, silakan dimulai untuk berdoa. Yang mimpin siapa? Saya. Oke, Mayu silakan dipimpin berdoa dulu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Wahyu yang sudah memimpin doa. Baiklah, sudah habis semua. Sekarang hari ini kita apakah sudah menyiapkan ya? Tadi malam sudah menyiapkan apa yang kita lakukan pada praktikum hari ini. Kita mau membuat apa hari ini? Tabur. Oke, bedak tabur. Kalian pernah menggunakan bedak tabur? Pernah. Nah, biasanya untuk apa? Gatal. Gatal. Apa lagi? Hanya untuk gatal? Make up. Oh iya, make up, ya kosmetik yang menggunakan bedak tabur juga. Oke. Biasanya bedak tabur itu sudah tersedia di apotik atau toko obat, bahkan di toko-toko kosmetik. Nah, hari ini kita belajar untuk apa? Supaya kita tahu dengan formula itu bagaimana cara penanganan atau cara pembuatannya. Nah, pada pertemuan yang kemarin saya sudah sampaikan media ajarnya atau bahan ajarnya dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Apakah semua sudah mengerjakan? Sudah. Sudah. Perhitungan bahannya juga sudah? Sudah. Ya. Nah, kenapa saya buat kelompok? Karena agar kalian bisa berdiskusi, ya. Satu kelompok 4 orang supaya bisa berdiskusi bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara pembuatannya. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah dikoordinasikan tugas-tugas hari ini? Nah, hari ini saya akan mengamati bagaimana cara pembuatan bedak yang sudah kalian diskusikan. Kemudian nanti penilaiannya ada penilaian sikap. Jadi pengamatan sikap saat membuat, kemudian bagaimana kerjasama kalian, dan nilai keterampilan. Ya, otomatis cara penggunaan alatnya, kemudian cara menimbang, tepat enggak nanti menimbangnya, tepat enggak nanti menggunakan alat. Lalu ada nilai pengetahuan. Kita ada post test, waktunya 10 menit, nanti menggunakan HP ya. Saya kirim di grup DDK linknya. Jadi HP-nya tidak usah dikeluarkan dulu, nanti dikeluarkan pada saat post test. Nah,
Kemudian saya review lagi materinya ya. Untuk sediaan bedak tabur ini kan sudah pertemuan kedua. Hari ini kita menggunakan atau membuat sediaan untuk proyek based learning namanya ya. Nah, ada yang masih ingat untuk sediaan bedak tabur ini? Hari ini bahannya apa saja ya? Siapa yang masih ingat? Untuk resep 1 atau resep 2 ada bahan obat apa yang dibuat untuk bedak tabur? Saya Bu. Oke, siapa? Ya, Tri. Ada asam salisilat. Oke, asam salisilat. Ada balsam peru. Balsam peru. Oleo mentai. Ya. Dan untuk zat tambahnya menggunakan talkum. Menggunakan talkum. Oke, ya, itu resep 1. Oke, di resep 2. Apa bahan yang digunakan? Yang mengerjakan resep 2? Saya Bu. Ya, oke. Apa bahannya? Asam salisilat. Ya. Sulfur. Dan talkum. Oke. Sama silosidum. Ya, sinsi oksidum. Ya. Apakah semuanya masih ingat bahan yang akan dikerjakan hari ini? Masih. Oke ya. Coba saya cek untuk penggunaan atau bahan-bahan khusus ya, pengerjaannya bagaimana? Untuk sinsi oksidum atau zinc oksid, bagaimana pengerjaannya? Ada yang tahu? Coba. Bagaimana Nurul Aini? Saya Bu. Ya. Bagaimana pengerjaan sinsi oksidum? Zinc oksidnya diayak terlebih dahulu. Oke. Ayakan nomor 100 karena zinc oksid menyerapkan dioksida dari udara. Oh iya, karena menyerap, ya akhirnya kan menggumpal, maka harus diayak dulu. Digerus, boleh diayak lagi. Suara saya cukup jelas atau kurang terdengar? Jelas. Jelas ya. Sampai yang ujung sana bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, ya kalau begitu coba lagi. Mentol. Bagaimana pengerjaan mentol? Bentar, mentol itu bentuknya halus atau kristal? Kristal. Bagaimana pengerjaan mentol? Ditetesi etanol dulu untuk melarutkan. Oke, ya. Kemudian ada sulfur precipitatum. Kalian sudah lihat atau cek pemeriannya? Warnanya apa? Kuning. Kuning. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke, coba Tasya. Mana Tasya? Ya. Bagaimana pengerjaan sulfur precipitatum dalam bedak? Digerus dulu kemudian ditambahkan. Iya, digerus saja. Kenapa tidak diayak? Karena kalau diayak menggunakan logam nanti logamnya bisa berkarat. Oh, logamnya bisa berkarat atau sulfurnya yang mengandung sesuatu. Ada yang masih ingat? Mengapa sulfur tidak diayak dengan ayakan logam? Bisa menimbulkan apa? Muatan listrik. Ya, makanya tidak diayak. Nanti bahan ajarnya dibuka lagi ya. Ya, dicek lagi. Baik. Nah, saya akan menyampaikan penilaiannya tadi kan melalui sikap, kemudian keterampilan dan post test menggunakan link Google Form. Nah, aturan selama pembelajaran. Nah, ini ada aturannya kita di lab ini. Yang pertama adalah harus tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kalian bekerja secara kelompok. Iya. Tidak langsung nanti bergerombol, tetap jaga jarak, hanya dikoordinasikan saja. Siapa yang menimbang sulfur, siapa yang menimbang mentol, siapa yang mengerjakan balsam peru, seperti itu ya. Siapa yang mengayak, tidak bergerombol, tetap jaga jarak. Oke, APD harus bagaimana? Lengkap. Apa saja? Sarung tangan, headcap. Iya, oke. Hati-hati dalam bekerja, kalian menggunakan alat-alat yang mudah pecah juga. Ya, ada mortir stamper, nanti kaca arloji, juga hati-hati dalam memegang atau menggunakan alat. Kemudian yang kedua, waktu pembuatan selama berapa menit? 40 menit harus selesai, dan sediaan akan dipresentasikan di depan sini. Masing-masing kelompok nanti ditunjuk siapa yang presentasi dan menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Nah, yang keempat nanti mengerjakan post test di akhir pembelajaran. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas. Bisa mengerjakan? Bisa. Oke, sekarang selamat mengerjakan.
kerjakan dan tetap jaga protokol kesehatan. Alat-alatnya juga disiapkan terlebih dahulu. Setting meja, sendok, sudutnya disiapkan. Oke, silakan bekerja. Selamat bekerja.
bisa ya langsung dijelaskan saja jumlah-jumlahnya. Ya. Kelompok mana yang siap presentasi dulu? Kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Belum siap? Sudah? Ya. Temannya tetap memperhatikan ya, tetap memperhatikan kelompok lain. Ya, terus berbicara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dewi Apsari. Perkenalkan, nama saya Novita Lani Nurhasisa. Perkenalkan, nama saya Ismina Syaraka Wijaya. Perkenalkan, nama saya Fanadia Yovita Soleta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami. Kami membuat bedak tabur untuk pasal. Bahan yang kami gunakan ada talkum untuk zat tambahan, asam salisilat, dan balsam peruk. Kemudian untuk pengharum atau zat tambahan lain ada oli mente. Cara kerja yang kami gunakan, pertama kami menimbang talkum sebesar 29,16 gram. Kemudian kami menimbang asam salisilat sebesar 0,36 gram atau 360 mg. Kemudian kami menaruh asam salisilat ke mortir dan ditetesi etanol, kemudian dihaluskan atau dilarutkan. Kemudian kami menambah talkum setengah-setengah atau sedikit-sedikit agar kemudian digerus lagi agar homogen atau sampai homogen. Kemudian kami sisihkan dan kami menimbang balsam peru sebesar 0,48 gram atau 480 mg. Kami tetesi etanol 96%. Kemudian ditaruh di mortir dan dilarutkan. Kemudian kami tambah talkum, digerus hingga homogen. Kemudian asam salisilat dan balsam peruknya sudah homogen, kami satukan dan kami ayak. Setelah diayak, hasil ayakan kami taruh lagi di mortir dan ditetesi oleo mente sebanyak 3 tetes. Kemudian kami larutkan atau kami homogenkan lagi hingga merata dan kami taruh di pot bedak. Oke, ya, hasilnya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Bagaimana cara pengerjaan mentolum? Kenapa? Bagaimana cara kerja mentolum? Cara pengerjaan mentolum dalam pembuatan bedak maksudnya. Ditetesi etanol, kemudian digerus dan ditambah talkum. Oke, ya. Ada lagi? Apakah ada lagi yang menanggapi dari kelompoknya Tasya, Yasmin? Ya. Tidak ada. Ada kesulitan tadi dalam pembuatan? Bagaimana? Saat mengayak membutuhkan waktu yang lama. Ini tadi bahannya adalah Asam salisilat, balsam peruk, sama talkum berkembang. iya. Ini tadi ditulis dulu atau ditempel dulu? Ditulis dulu. Ya, lain kali kalau stikernya berbentuk stikernya berbentuk stiker, nempelnya harus yang halus ya. Ya, ini lebih rapi lagi ya. Oke. Ya. Tulisannya sudah. Kalian bisa mencium baunya enggak? Bisa. Oh bisa? Meskipun pakai masker? Iya, seperti Dengan mengayakan nomor berapa tadi yang digunakan? 100. Oke, 100. Ya, bagus. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya, temen yang presentasi hasil. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembuatan obat bedak tabur dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Nur Anggraini. Saya Cynthia Landardama. Saya Mira Pinggir Vanessa. Saya Mutiara Putri Larasati. Kita cek hasilnya. Oke, etiketnya. Nah, pada etiket pemberian tanggal nggak? Tanggal. Ya, pada penulisan etiket di sini dituliskan tanggal pembuatan. Ya, dan hasilnya. Biaya dengan naikan nomor berapa? 60. Oke. Ya. Bagus. Silakan. Waalaikumsalam. Yang lagi kelompok mana yang siap untuk perselesaian? Silakan. Kelompok berapa ini? Dua. Oke, silakan. Suaranya yang keras ya, tetap jaga jarak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Askarwangi dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil bedak tabur dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rahmadani. Yang keras Pak Farhan. Siapa? Muhammad Farhan Rahmadani. Ya. Perkenalkan, nama saya Meulan Jantani. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Citra Wibawa. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan cara kerja. Bahan pertama yaitu sulfur, mentolum, zinsioksidum, dan talkum. Ya. Kalau nggak ada, saya lihat, saya cek dulu. Tadi sudah dibagi tugasnya. Sudah. Terakhir dia dengan apa? Bahannya apa saja tadi? Zinsioksidum, mentol, Nggak terlalu tampak kuning ya, karena sedikit ya sulfurnya. Silakan. Jaga jarak, tetap ada jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Aidil Safiatoro. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Safiza. Perkenalkan, nama saya Satrio Bakat Putra Maulana. Perkenalkan, nama saya Naisha Wanda Febianti. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hari ini kami membuat bedak tabur untuk batal. Cara kerja pembuatan yaitu timbang talkum sebanyak 16,5 gram lalu sisihkan, timbang mentol sebanyak 400 mg, masukkan ke dalam mortir, tetesi dengan etanol 96%, 2-3 tetes, aduk hingga larut. Tambahkan talkum sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen. Air zinc oxide menggunakan mes 100, lalu timbang sebanyak 2,5 gram. Tambahkan, campurkan dengan talkum, aduk hingga homogen, lalu sisihkan. Campurkan mentol dan zinc oxide, tambahkan talkum, air menggunakan mes 100. Timbang sulfur sebanyak 600 mg. Masukkan ke dalam mortir, terus terlebih dahulu, lalu campurkan dengan campuran zinc oxide dan mentol. Masukkan ke dalam pot bedak, beri etiket. Suhunya jadi ditaruh paling akhir sendiri. Setelah diayak atau sebelum diayak? Setelah diayak, Setelah diayak, semua bahan diayak, baru suhunya dimasukkan pas sudah direbus. Oke, ya. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang menanggapi? Kenapa zinsioksidum harus diayak terlebih dahulu? Karena kalau tidak diayak terlebih dahulu bisa menyerap karbon dioksida dari udara. Jadi bagaimana bentuknya kalau menyerap karbon dioksida? Pertama, saat kamu melihat ZNO, bentuknya bagaimana? Apakah sudah halus atau ada menggumpal kecil-kecil seperti itu? Menggumpal kecil-kecil. Nah, itu harus diayak dulu.
Ya, kenapa? Karena kalau tidak diayak dulu, menyerap karbon dioksida. iya, yang kita ambil itu karbon dioksida. Ya, baik. Kelompok lain ada lagi yang menanggapi? Ya, bagaimana hasilnya? Ada kesulitan? Tidak ada. Ada. Oh iya, tidak ada. Ada. Apa Satrio kesulitannya? Saya itu harus diayak tapi jadi. Oh, kenapa menjadi hal yang sulit? Waktunya lebih lama. Iya. Kalian bisa menyimbangnya tadi? Bisa. Bisa? Bisa. Bagaimana? Mentolnya sejuk. Oh, segar ya. Ya, baik. Oke, lumayan kelompok apa tadi? 4. Ya, kelompok 4 juga kerjasamanya lumayan baik. Jadi persiapan koordinasinya juga baik. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Lucia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandariani Witasari. Namun nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Rizky Amelia Sasabila. Perkenalkan, nama saya Selvina Tismarevina. Perkenalkan, nama saya Selvina Damayanti. Kami akan kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami dalam membuat sediaan bedak tabur. Cara kerja: 1. Timbang talkum sebanyak 16,5 gram, sisihkan. Timbang mentolum sebanyak 400 mg, masukkan ke dalam mortir dan tetesi etanol dengan 96% sebanyak 2-3 tetes sampai larut. Tambahkan sebagian talkum hingga homogen, sisihkan. Ayat dari presentasinya, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya, silakan. Bagaimana hasil akhir dari bedak tersebut? Apakah sulfurnya bisa homogen dan warna bedaknya? Hasilnya Ya, coba dicek. Mungkin nggak? Oke. Iya, etiketnya. Ya, untuk pemakaian luar ya, untuk diberi untuk pemakaian luar. Oke. Ini tadi yang bertanya apakah mungkin ya? Tidak ya? Ya memang kadar sulfurnya sedikit jadi kurang tampak kuning. Warna sulfur apa? Kuning. Bisa tadi digerus dulu atau diayak? Digerus. Oke, tidak ikut diayak. Semua kelompok sudah menyerahkan hasilnya. Ya. Sudah bagus. Baik dari etiketnya atau labelnya maupun hasilnya sudah homogen. Kemudian karena ini sudah praktek kedua ya, kalian lebih bisa menggunakan alat menimbang dan menghomogenkan. Koordinasi dengan masing-masing anggota kelompok juga sudah bagus. Hanya memang masih ada yang agak, ya memang dari satu kelompok memang ada yang kerjanya agak lambat sedikit, tetapi itu bagaimana caranya untuk mengajak temannya, ayo segera. Namun tadi sudah masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan waktu yang ditentukan. Oke, dari masing-masing kelompok ada kesulitan tadi saat koordinasi atau saat pembuatan? Oh, tidak ada. Mungkin hanya kelompoknya Satrio saja yang tadi agak lama begitu ya, saat harus menangani ZNO ya, harus digerus dulu kemudian diayak. Nah, tidak masalah. Kemudian hari ini kalau tidak ada kesulitan, coba hari ini kita belajar apa ya? Kesimpulan pembelajaran atau praktek hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Membuat bedak tabur untuk gatal. Oh ya, membuat bedak tabur untuk gatal. Lalu bahan-bahan yang digunakan, yang bisa digunakan atau yang sebagai atau berkhasiat sebagai anti gatal itu apa tadi bahannya? Mentol, kemudian silat, apa lagi? Balsam paru. Ya, oleumnya memberikan aroma seperti itu. Coba diulangi lagi. Untuk membuat bedak gatal, bahan-bahan yang dapat digunakan apa tadi? Mentol.
tatum. Nah, sudah bisa ya membuat bedak obat untuk gatal. Nah, itu satu dari bermacam-macam bedak tabur yang lain. Nah, untuk penilaian pengetahuan, sekarang kalian siapkan HP-nya. Saya akan share link untuk Google Form. Soalnya Isai, waktunya 10 menit. Silakan dilihat di grup DDK. Link post-test pembuatan bedak tabur. Saya pantau dari sini yang sudah masuk jawabannya. Satrio, ya, Saveria Hanin, Mutiara, Naisya, Naya, Tasya, Wahyu Trinur, sudah masuk ya, Menasia, Mulan, Mira, ya, Sylvia Rwanda, Sinta Sekar, Sukmawati, Mira Pinky. Oke, ya. Untuk penilaiannya akan saya sampaikan nanti di grup WA. Baik, silakan boleh disimpan lagi handphonenya. Nah, oke, silakan menghadap ke sini. Hari ini kita sudah membuat bedak tabur untuk obat gatal. Kita sudah bisa ya. Pada pertemuan ke depan kita akan belajar untuk membuat serbuk yang terbagi. Tadi tidak terbagi ya, atau istilah latinnya adalah fulvis aspectorius atau bedak tabur. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membuat serbuk yang terbagi yang dibungkus perkamen. Kemudian untuk pasien biasanya ada anak-anak atau pasien yang kesulitan minum tablet seperti itu ya. Nanti dipelajari, saya akan bagikan berikutnya untuk materi ajarnya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membuat jurnal, kemudian praktek untuk membungkus. Boleh nanti mulai siap-siap ya, perkamennya disiapkan. Kemudian bagaimana cara membungkus seperti itu. Nah, apakah sudah jelas materi hari ini? Jelas. Ya, baik. Kalau sudah, tetap meskipun kalian sudah vaksin ya, sudah. Tetap jaga kesehatan karena jaga protokol kesehatan. Karena jangan lengah, virus itu masih ada. Maka tetap cuci tangan nanti ya sebelum pindah kelas, cuci tangan dengan air, dengan sabun, dengan air mengalir, dan jaga jarak. Setelah nanti pulang jam 11:30 langsung kemana? Pulang, tidak mampir-mampir ya. Cinta juga ya. Cinta Satria tidak usah mampir-mampir ya. Ya. Oke, baik. Silakan kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian. Kita sudah belajar menggunakan alat, belajar untuk mencampur sediaan menjadi homogen, belajar membuat bedak gatal. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Kita tutup. Nanti silakan kalian berpindah ke ruang kelas. Baik, Oh ya, oke. baik untuk mengakhiri kegiatan praktikum kita pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk hamba dan bicara kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan nanti
Keluarnya satu persatu, tidak usah bergerombol. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi.